Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada jemaah Ahmadiyah yang akan melaksanakan tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah ke-112 pada 27 Mei 2020 ini dengan tema Khilafah Spiritual untuk Kemanusiaan dan Perdamaian. Persoalan khilafah adalah persoalan penting di dalam Islam karena pertama, sistem ini berhubungan dengan konsep ummah, sebuah konsep yang hadir sejak awal Islam yang sering dipakai untuk menunjukkan bahwa seluruh umat Islam di dunia tanpa pandang etnis, bahasa, warna kulit, dan kebangsaan adalah komunitas yang tunggal dengan keyakinan spiritual yang sama dan menyembah Tuhan yang sama. Makna khilafah yang ketiga itu adalah berkaitan dalam urusan agama, bahwa khilafah hanya bermakna dan berkaitan dengan urusan agama. Sistem yang berlaku di sini sebetulnya mirip dengan model yang pertama, hanya saja kekuasaan dan otoritas khalifah dalam model ini hanya ada dalam bidang agama. Kekhilafahan Ahmadiyah adalah model yang ketiga ini. Dan ini bisa menjadi alternatif terhadap hegemoni pemahaman tentang khilafah yang selama ini berkembang di dalam masyarakat, dan juga bisa menjadi demystifying konsep dari khilafah secara umum. Sekali lagi selamat melaksanakan tasyakur khilafat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Hanif, saya Direktur di Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration, Universitas Jember, Jawa Timur. Saya mengenal Ahmadiyah sejak tahun 2008 ketika saya menulis tesis, dan kemudian saya lanjutkan ke penelitian disertasi S3 saya di School of Oriental and African Studies, University of London. Pada dasarnya saya melihat bahwa teman-teman Ahmadiyah tidak berbeda dengan Muslim yang lain. Mereka toleran, kemudian fokus pada syiar agama Islam dengan cara yang damai, terus kemudian juga tidak pernah terlibat dalam upaya untuk deta, terus kemudian juga menolak konsep NKRI, juga tidak pernah ada statement yang kemudian secara spesifik menolak Pancasila. Jadi saya kira tidak ada alasan apapun bagi negara atau mungkin masyarakat untuk menolak teman-teman Ahmadiyah. Saya kira yang paling menarik dari teman-teman Ahmadiyah adalah konsep syiar mereka yang kemudian sangat toleran dan kemudian moderat. Saya kira ini sangat layak untuk ditiru oleh teman-teman Islam yang lain untuk bisa mencerminkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Saya kira untuk ke depan teman-teman Ahmadiyah mungkin lebih baik tetap fokus pada upaya untuk melakukan syiar dan juga untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dengan lebih sering, biar kemudian tidak ada kesalahpahaman antara teman-teman Ahmadiyah sama umat Islam lainnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Kerukunan Umat Beragama dan KM Indonesia serta forum-forum lintas agama akan mendorong kepada masyarakat biar tak takut, kami segera akan kampanyekan donor darah dan kami mengajak pada semua lapisan lintas agama untuk mendarmakan darahnya, karena PMI sekarang ini lagi menipis stok darahnya. Mohon Pak Gubernur. Ayo semuanya donor darah bersama FKUB, itu bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Salam kemanusiaan. Saya beserta Ketua PMI Kota Tanggrang mengucapkan terima kasih kepada teman
saya di Humanity Bus yang telah melakukan aksi donor darahnya sehingga mencapai 1000 kantong dan diserahkan kepada PMI Kota Tangerang. Ini nanti memakai ini tim Humanity Bus lawan COVID-19. Alhamdulillah ini dari teman-teman Ahmadiyah yang luar biasa sudah bantu dan menjamu lukanya. Mantap ya, tambah berkah dan selalu sehat. Kami sampaikan kepada kami atas nama LCD Sunan Kalijaga Demak mengucapkan terima kasih bantuan APD dari Forum Kerukunan Umat Beragama dari Jawa Tengah maupun dari kami dari pihak kelurahan mewakili dari warga RW 2 itu mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Humanity First Indonesia ya, sudah membantu memberikan sembako. Salam Nusantara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama komunitas adat Karuhun Sunda Wiwitan ingin menyampaikan ucapan selamat atas tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112. Perjumpaan kami dengan saudara-saudara Ahmadi selama ini sangat berkesan dan dalam arti kita saling menguatkan sebagai warga bangsa yang masih tengah menghadapi situasi diskriminasi. Adapun saudara-saudara Ahmadi, kita melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang bagi kami juga sangat menginspirasi. Bagaimana di saat sulit, di saat sebagai warga didiskriminasi, tetapi saudara-saudara Ahmadi mampu membuktikan bahwa dalam situasi tersulit pun, dalam situasi terdiskriminasi pun, sebagai komunitas kita bisa berbagi dan berkontribusi bagi bangsa dan bagi kemanusiaan. Saya melihat banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh saudara-saudara Ahmadi, diantaranya ada donor mata, ada pengobatan gratis, dan itu luar biasa. Bagaimana sebetulnya langkah-langkah ini mempersempit jarak perbedaan karena kita berbicara tentang kemanusiaan. Jadi saya turut berbahagia dan turut mendorong upaya-upaya yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Ahmadiyah yang selama ini telah membuktikan kecintaannya kepada bangsa ini, kecintaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus diusung oleh warga negara yang mengaku beragama dan berketuhanan. Kiranya langkah-langkah sinergis kita ke depan untuk bisa mengusung, berjuang, memperjuangkan hak konstitusi sebagai warga bangsa bisa bersama-sama kita wujudkan. Sekali lagi selamat kepada saudara-saudara Ahmadi yang saat ini merayakan Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112. Terima kasih. Salam Nusantara, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah begitu intens dan lama saya bergaul dengan saudara-saudara saya di Jamaah Ahmadiyah Indonesia, saya melihat sesuatu yang unggul
bahwa jamaah ini betul-betul mengamalkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling nasihat menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Di dalam jamaah ini saya begitu gembira bahwa saudara-saudara saya ini menghadirkan Islam yang betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mereka bukan hanya beriman sebagaimana kita juga beriman, tetapi mereka betul-betul melakukan amal soleh yang dikoordinir bukan hanya di tingkat regional, tetapi di tingkat internasional. Saya atas nama keluarga besar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor mengapresiasi atas kerja-kerja kemanusiaan yang begitu indah yang dilakukan oleh jamaah ini di seluruh dunia, sehingga dunia mengerti dan paham bahwa inilah Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan saya begitu gembira bahwa sistem dalam jamaah ini dengan menggunakan khalifah, maka kepemimpinan betul-betul bisa diaplikasikan dengan sangat baik, sehingga apa yang menjadi komitmen keimanan dan keislaman kita bisa diimplementasikan dengan baik dalam dunia nyata, terutama melayani umat manusia agar Islam betul-betul hadir sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk Allah di muka bumi ini. Selamat kepada keluarga saya, saudara-saudara saya, jamaah Ahmadiyah Indonesia. Teruslah berkarya, teruslah memberikan sesuatu yang indah bagi nilai-nilai kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan menyertai kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Wahyudi, dosen dan sekaligus sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara saya Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, atas tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112. Berkenaan hal itu, kami ingin mengapresiasi atas berbagai kontribusi yang telah diberikan oleh masyarakat Muslim Ahmadiyah, khususnya di tanah air kita di Indonesia ini. Tidak hanya itu, karya-karyanya yang paling monumental yaitu Holy Quran yang diterbitkan dan ditulis oleh Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, ternyata juga menjadi bahan acuan pada saat bangsa kita ini membuat penerbitan Al-Quran terjemah yang diterjemahkan pada tahun 1978 Masehi atau pada tahun 1398 Hijriah, yang waktu itu adalah Menteri Agama kita, maksud saya adalah Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara. Dan kontribusi ini tentu tidak kecil untuk perkembangan bagaimana Ahmadiyah dengan kekuatan menyebarkan syiar Islam melalui Al-Quran dan Holy Qurannya itu, sehingga memperkaya penafsiran-penafsiran yang kemudian menjadi bagian yang diajui dalam terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh bangsa kita ini.
Yang kedua, tidak hanya itu, tentu banyak sekali gerakan-gerakan yang secara internasional juga memberikan sebuah kekuatan memahamkan Islam dengan akhlak, ya, memahamkan Islam dengan bilhal, sehingga apa yang dilakukan dengan misi humanity-nya, misi kemanusiaan yang sangat luar biasa itu membuktikan Ahmadiyah patut menjadi bagian yang diperhitungkan dan diajak secara bersama-sama bagaimana membangun peradaban di negeri ini. Sehingga pada akhirnya membangun manusia yang beradab menjadi bagian penting yang bisa kita ikut sertakan partisipasinya dari sahabat-sahabat kita Muslim Ahmadiyah itu. Dan ini juga dibuktikan bahwa Muslim Ahmadiyah Indonesia juga sempat mendapatkan satu penghargaan, ya, penghargaan yang luar biasa atas jasanya menjadi pendonor mata terbesar, ya, di negeri ini, sehingga oleh Rekor Muri diakui atas jasanya itu. Saya kira juga masih banyak hal yang lain bagaimana bentuk kontribusi Muslim Ahmadiyah di Indonesia dan kepatuhannya terhadap Republik ini, sehingga pada akhirnya bentuk akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh Muslim Ahmadiyah ini menjadi bagian yang harus kita hargai, kita jadikan bagian sebuah kontribusi yang luar biasa untuk membangun peradaban di negeri ini. Sekali lagi, bagi saya, sosiolog, hal yang sangat unik tentu berkaitan dengan bagaimana membangun peradaban itu sendiri. Kekuatan Ahmadiyah membangun peradaban, memiliki konsep membangun peradaban dimulai dengan kepribadian yang menguatkan akhlak kemuliaannya itu adalah utama. Itu yang disebut dengan Ahmadi personality atau kepribadian Ahmadi. Dan kekuatan inilah yang mestinya menjadi bagian penting dan sekaligus menjadi bagian kunci kenapa Ahmadiyah di mana-mana menjadi tetap eksis walaupun resistensi terhadapnya luar biasa, tekanan terhadapnya juga bertubi-tubi. Tapi eksistensinya di mana-mana saya melihat tidak goyah. Bahkan saya amati di beberapa tempat masih sempat saja ada bagian-bagian komunitas muslim yang bergabung dengan Ahmadiyah dan berbaiat melalui amir yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat dari realitas ini, tentu kekuatan-kekuatan peradaban Ahmadiyah, peradaban kemanusiaan yang dibangun Ahmadiyah itu patut kita jadikan satu instrumen untuk membangun masyarakat di negeri ini. Di antaranya adalah bagaimana dia melepas dari kebencian-kebencian dan membangun rasa cinta terhadap sesama. Saya melihat kekuatan ini beranjak dari sebuah filosofi yang digerakkan oleh pemimpinnya yang secara internasional dikenal dengan istilah love for all, hatred for none. Sehingga gerakan mencintai terhadap sesama manusia dan kemudian tidak membenci terhadap siapapun ini menjadi kunci gerakan bagaimana kekuatan Ahmadiyah ini menjadi sebuah gerakan yang inklusif yang pada akhirnya oleh semua pihak pada umumnya bisa diterima. Damai dan sejahtera. Saya PK Lungapsara, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat kepada kawan-kawan jamaah Ahmadiyah Indonesia yang sedang memperingati Tasyakur Islam Ahmadiyah yang ke-112. Jamaah Ahmadiyah di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Sebelum perang kemerdekaan, kawan-kawan Ahmadiyah di Indonesia ikut angkat senjata, membangun pendidikan, dan juga aksi-aksi kemanusiaan yang lainnya. Setelah Indonesia merdeka, kawan-kawan Ahmadiyah juga terus berkontribusi membangun kesetaraan, kemerdekaan sebagai manusia, dan juga kontribusi-kontribusi dalam bidang yang lainnya. Dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kesetaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan. Dan itu juga yang dirasakan oleh kawan-kawan Ahmadiyah. Karenanya saya ingin mengajak kepada semua kawan-kawan Ahmadiyah di Indonesia, warga negara Indonesia, dan juga kawan-kawan yang setia dalam solidaritas kemanusiaan
untuk ikut terus berkontribusi mewujudkan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, supaya apa yang dicita-citakan dalam kemerdekaan Indonesia bisa tercapai. Sekian, terima kasih, dan sekali lagi selamat. Pada tanggal 27 Mei ini, komunitas Ahmadiyah merayakan Tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah ke-112 dengan tema Khilafat Spiritual untuk Kemanusiaan dan Perdamaian. Saya mengucapkan selamat kepada saudara dan saudari Ahmadiyah. Semoga komunitas Ahmadiyah dapat melanjutkan pengabdiannya bagi kemanusiaan dan perdamaian. Di tahun 2020 ini, bangsa Indonesia memperingatkan dengan gembira 75 tahun kemerdekaan. Suatu kegembiraan yang juga jangan kita izinkan dikurangi atau dimatikan oleh ancaman virus corona. Mari kita sambut dengan gembira kehadiran komunitas Ahmadiyah dengan gembira. Ahmadiyah adalah bagian integral bangsa Indonesia. Sejak lebih dari 100 tahun, kehadiran Ahmadiyah mendukung kemanusiaan dan perdamaian di Indonesia. Ahmadiyah adalah welcome bersama kita. Saya juga suka dengan semboyan Anda, love for all, hatred for none. Mari kita tidak memberi ruang pada segala kebencian dan iri hati. Kita tidak membenci, kita bahkan tidak membenci mereka yang membenci kita. Kasih bagi semua, itu sikap yang membuat kita bersatu dan bisa maju bersama. Ahmadiyah merupakan komunitas berharga di antara kemajemukan komunitas Indonesia. Semoga Tuhan terus memberkati komunitas Ahmadiyah. Terima kasih. Jikalau ditanya, bagaimana saya menilai gerakan konsep kemanusiaan yang dilakukan oleh Ahmadiyah, saya akan mengatakan bahwasanya mereka itu sangat-sangat luar biasa. Mereka melakukannya benar-benar atas nama kemanusiaan, tanpa pandang bulu. Misalnya, yang baru-baru ini mereka lakukan di tengah ancaman virus pandemi corona, mereka tetap melakukan aksi menggalang dana untuk melakukan donor darah. Donor darah yang mereka lakukan ini sangat luar biasa. Mereka tidak mencari siapa satu agamanya, mereka tidak mau menolong yang satu agama saja. Tetapi mereka benar-benar menggandeng Palang Merah Indonesia, lalu mereka bersama-sama menggalang darah untuk diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi dari program itu saya merasa bahwasanya ya kemanusiaan yang dicoba dikerjakan oleh teman-teman dari Ahmadiyah itu sangat luar biasa. Ada sebuah konsep dalam Islam Ahmadiyah, terkhusus yang di kota Medan yang saya perhatikan, yang saya rasa itu harus segera dikembangkan, yaitu tentang clean the city. Clean the city, seperti yang kita ketahui, mereka akan berusaha untuk membersihkan kota, menjaga kebersihan. Akan tetapi tidak hanya kota, mereka juga melakukan kebersihan di rumah-rumah ibadah umat beragama lainnya. Ketika mereka melakukan itu, mereka tidak melakukannya untuk supaya terlihat famous, untuk keren-kerenan, tidak. Mereka melakukannya benar-benar tergerak oleh dorongan hati mereka untuk memberikan yang terbaik bagi negara ini, bagi bangsa ini, bagi umat beragama. Seharusnya kita malu melihat mereka mau membersihkan tempat beribadah agama yang lain. Di saat semua orang banyak berebut agama mana yang paling benar, agama mana yang paling baik, mereka sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi apa yang kita pikirkan baik, mereka sudah mengerjakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, clean the city harus tetap dilanjutkan. Itu harus dikembangkan. Bila perlu tidak hanya dari umat Ahmadi, tetapi juga dari seluruh umat beragama. Kami juga saat ini sedang mencoba bergandengan dengan clean the city. Melakukannya itu tidak lagi hanya untuk Ahmadi, tetapi pesertanya bebas dari agama manapun.
semuanya bebas berpartisipasi. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama. Itulah sedikit testimoni saya atau sedikit pengalaman saya tentang bagaimana dengan saudara-saudara kita yang Ahmadi. Semoga kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam kopi toleransi. Ada rasa, ada makna dalam secangkir kopi kita. Love for all, hatred for none. Shalom. Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya pada kesempatan yang baik ini dalam suasana Idul Fitri mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus dan anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia atas pelaksanaan Tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112. Khilafat spiritual untuk kemanusiaan dan perdamaian yang dipilih sebagai tema Tasyakur tahun ini mengingatkan saya pada sejumlah aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia hampir di seluruh wilayah bencana di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah di mana kehadiran mereka sendiri dipersoalkan. Saya teringat bagaimana Ahmadiyah Indonesia membantu masyarakat Bangka yang mengalami banjir pada tahun 2016 dan masyarakat di Lombok Timur yang mengalami gempa pada tahun 2018. Padahal di kedua tempat tersebut, komunitas Jamaah Ahmadiyah diusir oleh masyarakat setempat sebelumnya. Komunitas Muslim Ahmadiyah juga taat menjalankan kewajiban sebagai warga negara, termasuk membantu pemerintah dalam penanganan korban bencana alam dan juga dalam pemenuhan hak atas layanan kesehatan. Meski negara kerap tidak hadir dalam perjuangan Jamaah Ahmadiyah mendapatkan keadilan. Kepatuhan terhadap negara dan pengabdian terhadap kemanusiaan yang tanpa batas, bagi saya adalah wujud pelaksanaan konsep khilafat Islam Ahmadiyah yang bersifat spiritual, tidak berpolitik, tidak membutuhkan teritori, dan menerima sistem pemerintahan apapun untuk kepentingan tegaknya keadilan. Semoga nilai-nilai spiritual dan perdamaian ini terus mengalir, membentuk relasi berbangsa yang setara, serta mempertebal toleransi dan penghargaan kita terhadap kebinekaan Indonesia. Kepada Allah kita mohon perlindungan dan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa Ansor dari Komisi Nasional Perempuan Indonesia. Pada kesempatan ini perkenankan saya memberikan kesaksian terhadap konsistensi sikap Muslim Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Ada beberapa hal. Yang pertama dalam berbangsa dan bernegara. JAI dalam kondisi apapun keberadaannya mereka selalu menunjukkan kesetiaan kepada negara dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Mereka sepenuhnya mentaati 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dalam praktek keagamaan. Landasan keyakinan keislaman Jamaah Ahmadiyah, syahadatnya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan dan juga menunaikan ibadah haji. Muslim Ahmadiyah juga memiliki rukun iman, rukun Islam, dan juga kitab suci Al-Quran yang sama persis dengan kita. Dalam beberapa kesempatan jalsah salanah di Jakarta maupun jalsah salanah di Singapura yang dihadiri oleh Khalifah Ahmadiyah kelima, Hasrat Mirza Masrur Ahmad pada tahun 2013, saya berkesempatan berjamaah sholat zuhur dengan beliau dan jamaah lainnya, dan juga ketika saya melakukan sholat berjamaah maghrib dan isya di Transito Mataram. Muslim Ahmadiyah tata cara salatnya dan bacaannya juga sama persis sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya. Yang ketiga, bidang kemanusiaan. Ahmadiyah melakukan kegiatan sosial kemanusiaan
seperti donor darah, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena bencana. Hal itu pernah dilakukan juga bersama dengan Fatayat NU ketika terjadi banjir besar di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Selain itu di Indonesia, jika Anda membutuhkan bantuan mata, mungkin saja Jemaah Ahmadiyah yang paling siap. Berdasarkan data JAI, sudah terdapat 385 donor mata atau yang sudah didonorkan, selain 15.000 calon siap donor mata. Pada tahun 2017 bahkan Museum Record Indonesia menobatkan JAI sebagai komunitas pendonor mata terbanyak secara berkelanjutan. Mudah-mudahan ikhtiar kemanusiaan yang sangat mulia itu berkelanjutan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah keunikan Ahmadiyah, diantaranya dimensi Khalifah Islam. Meskipun Ahmadiyah menggunakan istilah khilafah, tetapi berbeda dengan yang digaungkan oleh kelompok lain seperti Hizbut Tahrir atau ISIS. Mereka berusaha merubah sistem pemerintahan atau bahkan mendirikan negara Islam. Kekhalifahan Ahmadiyah bersifat spiritual, tidak melakukan gerakan-gerakan politik yang mengancam eksistensi sistem pemerintahan. Khilafah Islam Ahmadiyah menerima sistem pemerintahan apapun dimanapun mereka berada. Demikian, sebagai penutup, saya menyampaikan selamat merayakan Tasyakur Khilafah Islam Ahmadiyah yang ke-112. Memperkokoh khilafah spiritual untuk keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam dikenal dua konsep tentang khilafah atau siyasah. Yang pertama, khilafah atau siyasah sultaniyah, dan yang kedua adalah khilafah atau siyasah nabawiyah. Siyasah sultaniyah lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan khilafah atau siyasah nabawiyah lebih berorientasi pada perwujudan keadilan untuk semesta dan menebar rahmat bagi seluruh umat manusia. Saya melihat khilafah atau siyasah nabawiyah berada di dalam spirit ruh dari perjuangan Muslim Ahmadiyah. Oleh sebab itu, saya melihat dimanapun, di negara manapun, di bangsa manapun, Muslim Ahmadiyah hidup dan tinggal, selalu bisa beradaptasi dan bahkan mengisi perjuangan dan menebarkan keadilan itu. Dalam konteks Indonesia, saya melihat Ahmadiyah bukan hanya setia terhadap NKRI, melainkan juga mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks sosial, spirit keadilan, spirit kasih sayang, spirit cinta yang diusung oleh Muslim Ahmadiyah sebagai perwujudan dari khilafah atau siyasah nabawiyah benar-benar diwujudkan dalam realitas kemanusiaan. Oleh karena itu saya melihat dalam konteks sosial, keberislaman yang mengusung keadilan dan kerahmatan itu betul-betul menjadi spirit dan nyawa dari Muslim Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan
selamat kepada Jamaat Ahmadiyah Indonesia atas peringatan khilafat. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk terus menebarkan love for all, hatred for none kepada sesama. Mari kita terus jaga persaudaraan. Mari kita tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Mari kita untuk tidak kehilangan harapan, karena saya yakin bahwa apa yang kita tanam pasti akan kita petik di kemudian hari. Jamaah Ahmadiyah sudah banyak sekali menanam kebaikan-kebaikan di muka bumi, terutama di bumi Indonesia ini. Insya Allah suatu saat kita akan memetik buah dari persaudaraan, buah dari kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah. Sekali lagi mubarak, selamat, Zindabad, terus berbakti untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang saya ketahui terkait dengan saudara-saudara saya, JAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, melalui pergaulan kami, silaturahim, bahkan 2 tahun terakhir ini kami sempat berkunjung ke markas pusat Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Parung. Dan juga secara umum saya kebetulan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Jemaah Ahmadiyah di seluruh dunia melalui channel MTA, Muslim Television Ahmadiyah itu. Bahkan di dalam kegiatan-kegiatan kolaborasi dengan kami di Jawa Tengah ini, saya mendapatkan kesan yang mendalam. Setidaknya ada 3 kesan yang bagi saya cukup menarik. Yang pertama terkait dengan komitmen kebangsaan saudara-saudara saya di JAI, bahwa tidak ada satupun kegiatan yang saya lihat, saya amati, saya rasakan, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kontra dengan eksistensi mereka sebagai bagian dari elemen bangsa. Artinya, komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila cukup jelas. Tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Ini menarik. Yang kedua, terkait dengan komitmen kemanusiaan. Luar biasa saudara-saudara saya di JAI ini, bagaimana mereka mengekspresikan nilai-nilai keagamaan itu menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang dipraktekkan secara nyata. Tidak hanya slogan, tidak hanya teori, tetapi betul-betul saudara-saudara JAI ini melalui yang saya ketahui, melalui sayap organisasi yang namanya HF, Humanity Force Indonesia itu, dan bahkan kami sudah berkolaborasi dengan mereka, bahwa saudara-saudara kami dari JAI ini melalui HF itu tidak ada membedakan siapa ini yang harus dibantu. Apakah dia latar belakang organisasinya berbeda, amaliyahnya berbeda, bahkan terhadap saudara-saudara kami yang di luar Islam, baik Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya, bahkan penghayat kepercayaan juga kami bisa biasa berperan dalam soal kemanusiaan.